Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Seimin dan seimat rahimakumullah, dimanapun berada, sore hari kita sisihkan waktu menjelang buka untuk tadarus Al-Quran. Kita renungkan, kita tadabburi bagaimana agungnya Al-Quranul Karim. Bila kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan mukjizat para nabi, para rasul, begitu ya. Mukjizat bagaimana Rasul Musa alaihissalam membelah lautan, dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Musa alaihissalam diselamatkan Allah, sementara Fir'aun dan para pengikutnya ditenggelamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah mukjizat. Tentu kita umat akhir zaman tidak menyaksikan peristiwa itu, tidak melihat, tidak menjadi pelaku sejarah dalam peristiwa mukjizat itu. Tapi kita membacanya dalam Al-Quranul Karim. Lalu kita membaca Al-Quran, misal surah Al-Baqarah, menjelaskan bagaimana Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah memperlihatkan kekuasaannya. Bagaimana Ibrahim meminta kepada Allah, bagaimana Allah menghidupkan orang mati. Ada tanda tanya. Apakah Nabi Ibrahim tidak beriman? Apakah Ibrahim alaihissalam tidak percaya hari kebangkitan? Perhatikan. Wa idza qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Al-ayah. Dan ingatlah ketika Ibrahim meminta kepada Allah, ya Rabb, perlihatkan kepadaku kebesaranmu, bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Ibrahim, apakah engkau tidak percaya kepadaku? Apakah engkau tidak percaya kepada hari kebangkitan? Apakah engkau tidak beriman kepada hari kiamat? Qala Ibrahim menjawab, tidak, wahai Rabb, walakin liyatma'inna qalbi. Tetapi itu semua agar hatiku ini tenang. Liyatma'inna qalbi, agar hatiku tenang, agar hatiku lebih yakin. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, seorang Ibrahim saja ingin diperlihatkan kebesaran Allah. Lalu pada saat kita membaca Al-Quran, kita seyogianya membaca kemudian mentadaburi bagaimana keagungan Al-Quranul Karim. Tentu dari semua sisi, ya, dari sisi keterjagaannya, dari sisi keagungan Al-Quran, bagaimana mengisahkan umat terdahulu, umat sekarang, umat yang akan datang, bagaimana keagungan Al-Quran, pensyariatan, ya, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga bagaimana keagungan Al-Quran dari sisi bahasa. Begitu lembut, begitu halus ketika Al-Quran menjelaskan sebuah peristiwa. Saimin dan saimat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 59. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Seimin dan seimat rahimakumullah. Kalau kita membaca Al-Quran, maka kita sering dan banyak menemukan para nabi dan para rasul yang termaktub di dalam Al-Quran, yang jumlahnya 25 itu, para nabi dan para rasul menyeru kepada kaumnya. Para nabi dan para rasul itu dinisbahkan dengan kaumnya.
Perhatikan Al-Quran surah Al-Baqarah. Wa idh qala Musa liqaumihi. Perhatikan Al-Quran surah Al-A'raf. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Perhatikan Al-Quran surah Hud. Wa ila adin akhahum Syu'aiba ya qaumi ibudullah. Dan semua para nabi dan para rasul itu menyeru kepada kaumnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam diutus kepada Bani Israel. Sudah mafhum semuanya. Tapi yang menarik, Nabi Musa menyeru Bani Israel dinisbahkan dengan kaumnya. Wa iz qala Musa liqaumihi ya Bani Israel. Sering, banyak di dalam Al-Quran. Tapi Nabi Isa alaihissalam, walaupun sama-sama diutus Allah tabaraka wa ta'ala kepada Bani Israel, dan Nabi Isa adalah Nabi terakhir ya dari kalangan Bani Israel, tidak menyeru kaumnya, tidak dihubungkan kait dengan kaumnya. Tetapi Nabi Isa menyeru wa iz qala Isa ibn Maryam li Bani Israil. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam menyeru, hai Bani Israil. Jadi kita tidak akan menemukan Isa alaihissalam menyebutkan kaum. Ini sebuah rahasia yang jarang diungkap, tapi menentukan sebuah hukum, sebuah status, dan memperlihatkan bahwa Al-Quranul Karim adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Seiman dan seimat rahimakumullah, kalau disebut kaum dimanapun berada, dalam thaqafah, dalam peradaban manapun, bila disebut kaum, maka kaum itu identik dengan suku, dengan bangsa, dengan masyarakat, dengan keluarga. Hadirnya sosok seorang ayah, hadirnya sosok seorang laki-laki. Begitu ya, kalau disebut kaum. Contoh Ibrahim dikaitkan dengan Azar, Ismail dikaitkan dengan Ibrahim, Ishak dikaitkan dengan Ibrahim, Musa dikaitkan seterusnya dengan sosok seorang laki-laki ayah dari kaumnya. Kaum muslimin rahimakumullah, kenapa Isa alaihi salam tidak dihubungkan dengan kaumnya? Ini untuk memperjelas status Nabi Isa bila abin. Menjelaskan, mengkonfirmasi bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak memiliki ayah, sebagaimana Adam alaihissalam. Tidak akan ditemukan di dalam Al-Quran wa idz qala Adam liqaumihi, enggak ada. Yang ada ya Bani Adam. Kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran sungguh luar biasa. Umumnya dalam tataran masyarakat dimanapun berada, hubungan ikatan nasab terkuat itu adalah kembali kepada sosok ayah. A bin ayah, B perempuan binti ayah, C laki-laki bin ayah, dinasabkan kepada laki-laki. Ada di dalam Al-Quran yang nasabnya, binnya bukan kepada laki-laki, tapi kepada sosok seorang wanita. Dia adalah Isa bin Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Imran tadi ayat 59 mengunci, memastikan dan menegaskan bahwa Isa dan Adam itu tidak memiliki ayah. Hanya satu ayat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna mathala Isa indallah
kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah itu seperti Adam. Allah menciptakannya dari tanah. Cukup Allah katakan kun, jadilah. Fayakun, maka jadi. Inilah luar biasa. Al-Quranul Karim mengkonfirmasi sebuah peristiwa besar di masa lalu. Dan ini membuat takjub, ya, ayat-ayat Al-Quranul Karim tadi bagi mereka orang-orang yang berada di luar Islam, sehingga mereka tertarik bahwa Al-Quran ini adalah memang wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.